Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan pelajaran fikih. Kali ini kita bahas materi kelas 7 tentang sholat dalam keadaan darurat. Jangan lupa simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sholat adalah tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun ada kalanya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah berupa keadaan yang sifatnya darurat, contohnya ketika dalam perjalanan. Ketika dalam keadaan peperangan. Dan dalam keadaan sakit berat. Untuk itu, Islam telah memberikan rukhsah atau keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Nabi bersabda, sholat bagi orang yang sakit adalah berdiri jika mampu. Jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Jika ia tidak kuat sujud, maka isyaratkan dengan kepalanya. Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari rukunya. Kalau ia tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah sambil terbaring ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Jika tidak mampu sholat sambil berbaring ke sebelah kanan, sholatlah sambil terlentang, dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Hadis riwayat Daruqutni. Dari pemaparan hadis tersebut, dapat kita rincikan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal, niat, takbir, bacaan iftitah, fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaannya tetap dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali. Dan tasyahud akhir serta bacaan salam sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lambung dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang. Dengan cara kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Ruku dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar. Dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat, adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat.
Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Dan bacaan sholat sama dengan bacaan seperti dalam keadaan biasa. Berikutnya adalah tata cara sholat dalam kendaraan. Hal ini termasuk ke dalam kategori sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersuci atau wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan air, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Nabi bersabda, "Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, sambil duduk. Dan jika tidak mampu, sholatlah sambil berbaring." Hadis riwayat Bukhari. Jika di atas kendaraan mampu sholat sambil menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh menghadap sesuai arah kendaraan. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk sholat wajib dalam kendaraan, khusus takbiratul ihram dilakukan seraya menghadap kiblat. Untuk selanjutnya menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraan. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Perlu ditegaskan di sini bahwa kewajiban melakukan takbiratul ihram ketika sholat di atas kendaraan hanya berlaku bagi sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh dilakukan tanpa menghadap kiblat, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdillah berikut ini. Rasulullah sholat di atas kendaraannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap. Namun bila sholat yang fardu beliau turun dan menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah buku tentang sholat di atas kendaraan, Ustadz Ahmad Sarwat menulis, pernah juga Nabi melakukan sholat wajib di atas punggung unta. Namun keadaan saat itu memang tidak memungkinkan Nabi untuk turun ke atas tanah. Hal ini disebabkan karena saat itu sedang terjadi hujan, yang menyebabkan tanahnya menjadi becek atau berlumpur. Hingga dalam keadaan tertentu memang masih dimungkinkan sholat wajib yang dikerjakan di atas kendaraan. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol berlangganan dan tombol lonceng agar dapat terus mengikuti update materi selanjutnya. Dan jangan lupa sebarkan informasi menarik ini, agar teman-teman kita dapat sama-sama menyimak materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.